Halo Sobat MotoGP dimanapun berada. Selamat datang di channel FMGP. Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan. Direktur Teknis MotoGP, Danny Aldridge, merilis pernyataan resmi perihal dugaan sejumlah tim yang diduga melanggar regulasi tekanan ban. Padok kejuaraan dunia Grand Prix dikejutkan pemberitaan bahwa barisan skuad kelas Premier melakukan kecurangan demi meraih keuntungan saat perlombaan MotoGP. Motorsport Magazine menurunkan laporan bagaimana tim mengurangi tekanan ban belakang sehingga lebih dari batas. Akan tetapi, Gigi Daliknya selaku General Manager Ducati segera membantah tudingan itu. Batas minimum adalah 1,9 bar untuk ban depan slick dan 1,7 bar untuk ban belakang. Jika lebih rendah, maka melanggar aturan. Sama seperti jika menjalankan tangki bahan bakar yang terlalu besar atau melewati kunci perangkat lunak dalam sistem elektronik spesifikasi MotoGP. Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022, jelang putaran ke-7 GP Prancis. Direktur Teknis MotoGP, Danny Aldridge memberikan tanggapannya atas polemik kecurangan. Pihaknya juga tengah mengevaluasi protokol pemantauan tekanan ban. Berikut mari kita simak pernyataannya. Bekerja sama dengan MSMA, Asosiasi Pabrikan MotoGP, dan mengikuti permintaan dari MSMA. Technical Direction dari kejuara saat ini sedang mengevaluasi protokol pemantauan tekanan ban yang baru. Prosedur ini harus mencakup pengenalan sistem sensor dan penerima terpadu. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk memiliki data yang dapat diandalkan dalam scrutineering. Selain itu protokol terperinci tentang bagaimana regulasi baru akan ditegakkan telah didiskusikan dengan MSMA dan telah disepakati dengan suara bulat bahwa itu tidak akan diterapkan sebelum dimulainya musim 2023. Protokol ini telah disetujui sebelumnya dalam MSMA dengan syarat akan dievaluasi oleh semua pabrikan selama musim 2022. Untuk membantu evaluasi ini, semua pabrikan telah dengan suara bulat setuju untuk secara bebas membagikan data ban pembalap mereka setelah setiap event dengan semua pabrikan lain. Karena data ini diberikan secara sukarela dan sensor dikalibrasi secara individual oleh masing-masing sensor pabrikan. Saat ini tidak dapat diverifikasi keakuratannya. Sesuai kesepakatan antara Michelin, FIM, IRTA, MSMA dan Dorna. Regulasi ban akan terus ditegakkan seperti yang telah terjadi selama bertahun-tahun di bawah kendali Direktur Teknis dan Michelin. Hingga prosedur baru yang diusulkan siap untuk diperkenalkan. Sementara itu, Luigi Daliknya menjelaskan bahwa Ducati tak mungkin mengakali peraturan. Lagi pula, sudah ada sistem pengontrol. Tekanan minimum adalah 1,9 bar. Tetapi ketika Anda membuat peraturan, Anda harus berpikir tentang bagaimana mengontrolnya. Jika sensor yang dimiliki satu pabrikan berbeda dari yang dipakai pihak lain, maka ada risiko metode kontrol kurang tepat. Ia mengungkapkan, sekarang metode untuk memperoleh sinyal sensor tidak berlapis baja. Karena itu, siapapun bisa memodifikasi sensor, kemudian mengirimkan ke ECU yang harus membacanya. Ducati tidak membuat perubahan terhadap sensor, tapi tidak bisa mengesampingkan kemungkinan pabrikan lain melakukan itu. Untuk berpura-pura berada dalam kerangka tekanan yang tepat tanpa benar-benar seperti itu. Sobat GP jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Halo Sobat MotoGP dimanapun berada. Selamat datang di channel FMGP. Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan.
Rider Aprilia Racing Aleix Espargaro mengungkapkan tentang gaya balap asimetrisnya di MotoGP dan kekhasan yang juga terkait dengan ban Michelin. Dengan podium ketiga Aleix Espargaro dalam Grand Prix Spanyol di sirkuit Jerez. Konsesi untuk Aprilia setelah 2022 adalah sejarah. Tes dengan pembalap reguler kini bahkan tak lagi diperbolehkan. Espargaro, yang sekarang menduduki posisi kedua dalam klasemen sementara MotoGP, memberikan insight tentang gaya berkendaranya dengan motor RSGP. Sementara itu, menghadapi MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans akhir pekan ini, Aleix Espargaro mengklaim Aprilia alami peningkatan besar setelah melakukan tes di Jerez. Espargaro akan datang ke Le Mans dengan momen positif setelah meraih podium di Jerez dan memiliki hasil tes bagus di sirkuit yang sama. Itu meyakinkan pembalap asal Spanyol tersebut memperebutkan podium di setiap balapan dengan berbagai kondisi. Namun demikian, balapan di sirkuit Le Mans menjadi tantangan tersendiri bagi Aleix Espargaro. Mengingat ia tak pernah berada di posisi 5 besar sejak 2010 ketika pertama kali berada di trek sepanjang 4,2 km itu sebagai pembalap MotoGP. Hasil terbaiknya adalah berada di urutan ke-6 ketika bersama Suzuki pada 2016 lalu. Dan musim lalu Espargaro gagal menyelesaikan balapan. Kendati begitu, Espargaro yakin dengan kinerja timnya dan RSGP yang terus menunjukkan peningkatan untuk memberikannya hasil terbaik di Le Mans. Kami datang dari beberapa tes bagus di Jerez di mana kami menemukan beberapa solusi menarik untuk meningkatkan kinerja kami ketika melakukan start. Kata Espargaro, penting bagi kami untuk terus berembang. RSGP jelas berada pada level yang luar biasa. Tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada margin untuk terus bertumbuh. Terutama pada tahap awal balapan yang kemudian semakin mengkondisikan hasil akhir. Kami menuju ke Prancis dengan ketenangan dan keyakinan dan kami telah bekerja dengan baik. Sementara itu rekan setim Aleix Espargaro Maverick Vinales siap untuk terus membantu Aprilia dalam mengembangkan RSGP sambil meneruskan adaptasinya. Meski belum mendapat hasil yang diinginkan, pembalap berjuluk Top Gun itu mengaku sangat senang bersama Aprilia karena bisa mempelajari segalanya dengan tenang. Perjuangan kami untuk beradaptasi terus berlanjut. Kami mungkin akan dapat mengambil beberapa keuntungan dari beberapa solusi yang kami uji di Jerez. Tetapi akan sangat penting untuk bergerak maju selangkah demi selangkah, ujar Vinales. Saya bisa cepat dalam balapan, sangat cepat dalam beberapa situasi. Tetapi jelas perasaan saya dengan RSGP masih menghalangi saya untuk mengekspresikan performa terbaik saya. Ini menjadi sangat jelas pada Sabtu di kualifikasi ketika semuanya harus sempurna. Motor dan saya memiliki poin kuat. Kami hanya harus menemukan cara terbaik untuk memanfaatkannya. Pungkas mantan pembalap Yamaha itu. Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Jika berita yang kami sampaikan bermanfaat, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nantikan terus berita-berita menarik lainnya dari channel FMGP.